kalau misalnya kankernya sendiri itu udah confirm pada saat itu. Aku udah kayak, oh iya aku tahu aku kanker gitu. Tapi yang belum confirm pada saat itu adalah apakah kanker itu menyebar atau enggak. Selamat siang teman-teman Harper's Bazaar, kembali lagi di Brunch with Dave Hendrik. Aduh, perjumpaan kita dibuka dengan giggles kita. Vidi Aildiano is here. Yay, thank you for having me guys. Thank you Kak Dave sudah mengundang saya. Thank you for being very responsive to our demand. Yes. For bringing you here. My pleasure. Dan hari ini brunch kita ada di Orchid Court Four Seasons Hotel Jakarta. Dan menu-menu yang sudah disiapkan, kita kali ini fait accompli. Vidi kita pilihin karena kita yakin menu-menu ini adalah menu-menu andalannya di Orchid Four Seasons. Ini ada tuna salad. Ini ada beef rendang, ini ada nasi goreng buntut. Setelah kita sok tahu makanannya setup hadir, ini vegetable samosa. Setelah setupnya hadir, mau taruh pantat, baru Vidi gini, saya nggak makan daging. Ada ini. Ada ini. Ini kalau ini aku yang pesan emang. Iya. Oh iya. Nah, it's okay guys. Very insensitive of us. Tapi thank you sudah dipesenin semua menu andalannya. Jadi kayak aku bisa tahu sekarang kalau bisa kesini, aku bisa suggest teman-teman, pesennya ini deh gitu. Oh iya, kan? benar. Yes. Oke. Nggak bermaksud sok tahu, jadi sebaiknya saya tanya aja. Boleh sambil makan loh, Fit? Iya, sama-sama ya, sama-sama. Aku nggak makan daging, aku nggak makan sayur, aku makannya cuma kerupuk. Nggak mungkin mah. Semenjak kapan nggak makan daging? Udah dari Desember. Sebenarnya bisa operasi kemarin gitu. Karena I used to love meat. Red meat tuh kayak my life gitu sebenarnya tadinya. Tapi ternyata setelah ginjalnya tinggal satu sekarang ya Kak Dev, ternyata harus menjaga banget satu ginjal aku yang sisa gitu, dan ternyata ginjal itu kan memproses protein gitu, dan ternyata protein yang paling susah untuk diproses adalah red meat gitu. Sebenarnya bukan nggak boleh tapi mengurangi, tapi I feel like I eat a lot of like other proteins such as chicken and fish, jadi might as well I cut the red meat lah gitu. Was it a difficult transition? A bit. Or were you not a red meat eater? I was a red meat eater for kayak bener-bener kayak for real gitu, karena kemana-mana kayak ke restoran milihnya pasti kalau nggak Korean barbecue, kalau nggak restoran Jepang tuh juga yang kayak dagingnya gimana, atau kayak restoran steak, bener-bener restoran steak aku suka banget gitu. It was hard at first, tapi ya I think lebih mementingkan kesehatan diri jadi prioritas utama, jadi it doesn't matter jadi. Lebih mementingkan kesehatan diri yang utama, jadi segala sesuatu fall into place. Aduh. It's okay. Yes. Tapi aku tadi sebelum kesini kan aku sempat meeting sama Iwet ya, terus I said to him that I'm meeting you for this YouTube. Terus Iwet bilang gini, lo harus tahu the day before he got his surgery, dia masih nyanyi and he looks very calm and none of us knew. So 3 days before aku operasi, itu aku ada acara di Singapura bareng sama Mas Iwet juga, dia MC-nya waktu itu. Ya udah nyanyi aja sama ada Kaluna, ada banyak orang sih di situ juga, acaranya Pak Otis waktu itu. Ya udah gitu. Abis mau ngasih tahu kayak buat apaan gitu. Apa yang bikin lo setenang itu gitu? Atau memang ada sebelum sampai ke tenang kan kadang-kadang gitu ya. Tenang dulu baru ada heavy storm, atau heavy storm dulu baru a calm ocean. Which one? Sebenarnya heavy storm all the way sih dari 3 bulan itu. I mean setelah nyanyi ketemu Mas Iwet itu, besokannya aku melakukan tes yang namanya PET scan. Buat yang belum tahu, PET scan itu sebenarnya adalah tes untuk mengetahui bahwa kankernya itu udah sampai mana aja, menyebar atau enggak. So itu buat aku, kalau misalnya kankernya sendiri itu udah confirm pada saat itu, aku udah kayak oh iya aku tahu aku kanker gitu. Tapi yang belum confirm pada saat itu adalah apakah kanker itu menyebar atau enggak. Jadi sebenarnya heavy stormnya tuh setelah PET scan itu keluar sebenarnya. Jadi kalau setelah PET scan itu keluar itu bener sehari sebelum aku operasi. Jadi aku tuh masih wet, besokan aku PET scan, sehari setelah itu dapat hasil, baru habis itu setelah itu baru operasi. Jadi sebelum PET scan tuh rasanya sih udah hopeless lah.
I was ready for the worst gitu. Dan tapi thank God bener-bener kayak the cancer cell baru ada di organ ginjalnya aja, jadi nggak menyebar kemana-mana. So ya udah, kita langsung besokannya langsung kita decided untuk ya udah kita harus angkat my left kidney gitu. Oke. Pengen tepuk tangan ya, tapi mau ngajak dia makan gimana? Apa aku sudah makan ya? Iya, sambil makan dong. Aku punya teman dekat yang more or less serupa ada posisinya sama kamu, malah dia udah transplantasi. Jadi keterbatasannya 2 kali lipat dari apa yang kamu lakukan dan jalani sekarang. And in a way, manusia kan katanya sangat we adapt to so many changes selama kita mau, dan akhirnya temanku itu berhasil merubah gaya hidupnya very drastically. Tapi Fit, kalau lo, apa yang membuat lo memutuskan untuk membagi perjalanan ini secara jujur di social medianya Vidi? You're very open about it on your social media. I'm very open because it turns out when I first spoke out about this, kayak banyak kali orang reach out ke aku, baik yang nanya, banyak yang kayak mendapatkan informasi baru, dan malah ada beberapa orang kayak, Fit, gue ternyata juga mengalami hal yang sama, gara-gara lo gue check up gitu. So, I feel like this kind of issue is important untuk orang-orang tahu bahwa kesehatan itu nggak bisa disepelekan gitu. If you feel like you have something going on in your body, I feel like the best way to deal with it is not to assume, tapi kayak emang seek professional help gitu. Karena pada saat itu aku juga ngerasa, oh I feel fine gitu, karena aku nggak ada, aku tuh bukan yang kayak sebelum aku operasi itu bukan yang kayak demam atau yang kayak jadi lemes atau yang kayak ada benjolan whatsoever yang kayak rasa jelas di badan bahwa aku sakit tuh nggak ada gitu. So I feel like aku butuh untuk bisa kasih tahu ke teman-teman, keluarga, dan ya karena aku punya platform social media, ke teman-teman yang mungkin follow aku untuk ya yuk jaga kesehatan, dan kayak gue sih sering ngajaknya untuk check up sih sebenarnya. Karena sekarang anak muda itu ngerasa check up itu bukan prioritas mereka gitu. Check up is for old people. Old people and for sick people gitu. Yes. Jadi kalau udah ngerasa sakit baru check up gitu. Which is buat aku sekarang nggak kayak gitu gitu. Mumpung lagi sehat, you need to know what's going on with your body gitu. Belum tentu kayak badan lo memberitahu hal yang sama gitu. So better check your body up saat lo ngerasa sehat gitu. Itu satu, dan kedua pentingnya untuk, aku tau bilang ini di mana-mana, pentingnya anak muda untuk punya asuransi insurance, karena I feel very grateful bahwa 5 tahun lalu tante aku ojok-ojokin aku tuh kayak, kamu harus punya asuransi gitu. At that time kayaknya we just hate her ya. Iya kayak we hate people for doing that. Gitu kan, aku paling kalau sakit pilek sama demam udah gitu doang. Tapi ternyata itu ngebantu banget, dan kemarin sih gila, without the insurance sih mahal sekali gitu biaya kesehatan gitu. Jadi itu sih kayak I feel like anak-anak muda perlu lebih aware akan hal itu gitu. Aside selain dari pilihan makanan, apa yang berubah dari kehidupan Vidi pasca peristiwa itu? Kayaknya stamina kerjaan tuh berubah. Karena tadinya mungkin sehari aku bisa nyanyi 2-3 kali. Oke, Mas Bibit take notes. Udah bilang, jangan dijejelin pekerjaan. Mas Bibit is his manager, FYI. Sekarang kayaknya membatasi, udah bilang sama Bibit kayak seminggu, at least dalam masa pemulihan ini yang kayaknya sampai bulan depan lah at least gitu, aku pingin seminggu sekali aja gitu. Apalagi karena juga kemarin baru ngeluarin lagu, dan lagu itu lumayan bikin aku vulnerable setiap kali selesai nyanyiin. So nggak cuman physically drain, tapi emotionally drain juga gitu. So lagi butuh waktu untuk, masih butuh waktu untuk recovering, tapi hopefully soon stamina akan balik sih insya Allah. Gitu. Your point of view of life, does it change? Oh iya, of course. Kayak priorities itu berubah. Tadinya mungkin 1, 2, 3-nya tuh kerja. Tapi sekarang nomor 1 udah diri sendiri gitu. Diri sendiri as in, lebih bisa mendengar badan kalau misalnya udah capek, udah gitu. Dulu sih badan mau capek, mau sakit, mau apa, kalau misalnya ada kerjaan gas. Sampai aku inget banget tuh dulu aku sempat nyanyi di satu acara Putri Indonesia kalau nggak salah. Aku lagi tipes, dokter nggak bolehin keluar, tapi I feel like I never cancel my job ever. Jadi kayak
Dan aku udah komit pada saat itu, dan kesalahan aku ngerasa kalau aku tipes karena aku nggak bisa jaga makan dan jaga istirahat. Jadi udah waktu masih tipes aku ingat banget aku izin keluar dari rumah sakit dengan membawa tongkat tipes, tongkat infus itu, nyanyi di JCC, nyanyi tapi sebelahnya tongkat infus gitu. Kayak video klip ya ngebayanginnya ya. Nah dari situ ya itu aku ngerasa itu semua udah nggak bisa terjadi lagi sekarang gitu. Kayak sekarang if I feel tired, even though misalnya lagi di social events gitu atau kayak lagi sama teman-teman gitu, ya I have a say sekarang untuk kayak guys gue cabut duluan, sorry gue pamit walaupun ini masih jam 9 malam gitu ya, teman-teman baru pada datang tapi kayaknya gue udah mau tidur sih ya, I'm tired kayak gitu. Sekarang gue bisa lebih memprioritaskan kesehatan gue dan badan gue gitu. Memprioritaskan kesehatan dan badan sekarang itu jadi kunci ya. Jadi lebih alert sama kondisi badan. Karena kemarin aku Lebih ngerasa in tune. kayak setelah aku divonis sakit segala macem, itu dunia runtuh gitu loh Kak Dev. Kayak aku udah ada di industri ini ya nggak akan selama Kak Dev tentunya. Aku baru 10 tahun tapi I feel like Gue baru kemarin mulai. What are you talking about? Aku suka lupa gitu loh, maaf ya. Damn it. Nah, tapi seriusnya aku ngerasa kayaknya aku udah kerja mati-matian. Prioritas aku tuh kerja 10 tahun ini, kerja terus ngumpulin semuanya gitu ya. Nggak matters jadinya karena nggak akan bisa nikmatin kalau lu nggak sehat gitu. Kayak buat apa kerja gue semuanya itu kalau misalnya gue ujung-ujungnya sakit. Pertama, gue nggak bisa ngebahagiain orang tua gue nggak bisa ngebahagiain fans gue kalau gue sakit. Terus yang udah gue kumpulkan selama ini juga nggak ada gunanya gitu, buat apa gitu. So I feel like prioritas gue definitely udah shift sih sekarang gitu. Oke, kalau gitu yang jadi selain kesehatan, 3 prioritas utama kehidupan Vidi Aldiano saat ini. Kesehatan kan duduk di peringkat pertama tuh pasti ya. I think a relationship with my family also buat gue udah I feel like hidup udah terlalu singkat sekarang. Kayak kita will never know. So bener-bener pingin menghabiskan hari ke hari ini bersama orang-orang yang gue sayangin dan menyayangi gue balik gitu. Dan satu lagi yang ketiga mungkin yang tadinya gue ngerasa I didn't believe in marriage tadinya. But I feel like from now on that change. Udah kayak itu udah tiba-tiba berubah gitu. Kayak sekarang I feel like if I find someone yang worth it, kayak I think I wanna have a family gitu. Wow, that's something new. We have never heard of that before. Jadi sebelum ini you did not believe in marriage? I feel like that's not my priority and I don't think tadinya itu akan menjadi priority ever. Tapi ya itu, I feel like life is too short untuk kayak nggak bisa pass my Family is your legacy. Yes, my legacy to my children nantinya gitu. And I feel like I do wanna have my own family gitu sekarang. Amazing ya, kadang-kadang tim bazar yang ada di lokasi semua matanya berkunang-kunang dan berkaca-kaca. Semoga nggak kayak pusing dan pingin kayak kasih paracetamol kalau kunang-kunang ya. Oh iya, maksudnya berkaca-kaca ya. Oh my God, Vidi. Yang aku juga pengen tahu ya, 10 tahun kan tadi Vidi bilang perjalanan Vidi berkarir di dunia musik. Pencapaian terbesar menurut Vidi apa? I think doing what I'm doing now itu udah kayak pencapaian yang aku nggak pernah impikan dulu. Maksudnya ternyata untuk bisa bekerja out of my passion nggak pernah aku pikirin aja bisa aku lakukan selama ini gitu sampai sekarang bahkan gitu. Even my parents, Really? Yeah. Even my dad lah dulu Aku tuh selama ini selalu berpikir ya orang yang penyanyi ya, dalam hal ini penyanyi yang kita nih sebagai pendengar, sebagai penggemar lihat dia nyanyi jago, pasti dia tahu, orang itu pasti tahu dia jago. Kayak Cristiano Ronaldo gitu, ketika dia menendang bola, pasti dia sadar lah Jack dia jago. Don't you know that you're good? I don't know ya, kayak I feel gini, soalnya waktu dari zaman kecil sampai at least SMA tuh aku tuh nggak pernah punya cita-cita jadi penyanyi, never. Oh. I know I love singing dari kecil, tapi cuman as a hobby gitu. Cita-cita pengen jadi dokter sebenarnya, karena aku tim Olimpiade dari SMP sampai SMA biologi, jadi udah kayak dokter, tapi ternyata mau masuk ke dokteran tuh nggak dibayar sama orang tua. Oke. Karena papa pinginnya masuk ke teknik elektro, which I did for 6 months.
gue mati loh kalau disuruh orang tua gue suruh masuk elektro. Just kill me now. That's how I felt also. But you survive 6 months. 6 months, and then kayak aku pindah akhirnya ke bisnis. Maksudnya aku tuh pikir dulu tuh ya udah, I have a family business. Ya udah kayak paling mentok-mentoknya kalau nggak dibawa jadi dokter paling nggak usah keluarga. Tapi ternyata ya Tuhan punya jalan yang lucu banget buat aku dan kayak baik sekali Tuhan jalannya menunjukkan bahwa ternyata dengan nyanyi aku yang aku udah cinta banget dari kecil. As long as I remember katanya umur 3 tahun aku udah nyanyi kata papa mama. Ternyata bisa aku lakukan sampai 10 tahun sampai hari ini gitu. Dan dulu sih terutama papa bilang kayak kamu nyanyi kayak gini paling ya give it like 2 years, 3 years gitu. Kayak ya maksudnya digituin kan sama orang tua jadi kayak oke aku harus membuktikan. Mungkin it's a way of his saying kayak Tough love. Jadi kayak dengan dia ngomong kayak gitu aku kayak geber kayak lebih genjot lagi dan aku kan selalu independen ya Kak Dev dari awal sampai sekarang tuh independen. Jadi it's hard tapi I really enjoy it. Maksudnya I've been lucky untuk bisa bekerja sesuai dengan passion aku walaupun it's not an easy path gitu. Oke. 10 tahun dari sekarang, where do you see yourself? Hopefully sudah nikah. I wanna have children. A lot of bahasa anak zaman sekarang aku baru tahu kemarin juga ukti langsung pick me. Ukti cewek-cewek, right? Ukti itu cewek-cewek langsung itu ukti itu mes in Arabic itu sebenarnya cuma bahasa aja sih Kak Dev. Oh gitu, salah ya? Ukti Ikhwan tuh kayak itu bahasa Arab sebenarnya. Oh artinya bukan cewek? Cewek buatnya bukan bahasa anak-anak sekarang, itu bahasa kayak bahasa Arab aja. Oh oke. Tip act. Nggak apa-apa, new information every day. Yes. Ya pinginnya 10 tahun dari sekarang udah bisa berkeluarga. Oke. Hopefully masih bisa melakukan apa yang aku senangi sekarang. But aku pingin nggak cuman punya label dan manajemen musik aku aja. Aku pingin punya beberapa usaha yang bisa menjadi passive income aku. Dan aku nyanyi itu nggak cuma sekarang, kan nyanyi sekarang walaupun startnya tuh sebagai hobi, tapi kan sekarang menjadi kayak pekerjaan gitu. Tapi aku mau nanti ke depannya nyanyi itu aku bisa take it as lightly as I want, tapi tetap ada passive income yang aku dapatkan dari bisnis aku yang lainnya. Gitu. Oke. Kalau nggak jadi penyanyi, emang kira-kira Vidi akan jadi apa? Tadi mau jadi dokter kan, tapi kayaknya sekarang udah too late. Tapi masih punya mimpi untuk lanjut S3 dan ada mimpi untuk bisa menjadi pengajar sih sebenarnya, either dosen ataupun orang yang ada di passion for teaching. Yes. Oh yeah. Aku lumayan punya urge untuk bisa punya impact di dunia pendidikan di Indonesia gitu, mau menjadi pengajar ataupun menjadi orang yang ada di departemen pendidikan pun I don't mind. Jadi pingin ada nanti ke depannya I wanna have impact nggak cuma from my art, tapi kayak aku juga mau ada di educational system in Indonesia lagi. Okay. Coba kita berandai-andai ya. Since Vidi very passionate about dunia pendidikan and he wants to be a teacher, apa nih kira-kira pendapat Vidi terhadap dunia pendidikan saat ini nih yang dimiliki oleh Indonesia? I think we're going kayak maksudnya we're evolving in the right direction, tapi we still have a lot of homework to do gitu. Pemerataan pendidikan tuh udah dilakukan pemerintah dari bertahun-tahun ini, tapi masih belum rata. Jadi itu masih menjadi PR kita bersama. Nggak cuma pemerintah aja menurut aku, kayak pihak-pihak private sector juga bisa membantu, bisa ikutan membantu gitu. Infrastruktur tuh juga menjadi masalah yang buat aku lumayan menjadi PR gitu, karena aku beberapa kali ada di forum pendidikan dan infrastruktur menjadi poin yang lumayan penting gitu. Tapi itu juga sekarang aku senangnya adalah banyak sekali anak-anak muda yang masih umurnya 20-an tahun itu mereka sekarang bikin yayasan, bikin kayak campaign, bikin movement untuk hebat-hebat ya? Hebat-hebat. Jadi kayak sekarang nggak cuma old people yang peduli sama pendidikan, tapi kayak anak-anak yang masih ada di institusi pendidikan, masih SMA ataupun udah di kuliah, itu mereka udah mulai peduli terhadap pendidikan yang nggak di sekolahnya mereka aja gitu. So I'm pretty happy with that. Tapi kayak gerakannya bisa
kita harus teruskan dan bisa digaungkan bisa lebih gede lagi seharusnya gitu. Yes, itu kan juga yang banyak dikagumi salah satu traits dari generasi milenial bahwa they have a passion to give back to community at a very early age. Nah, sama seperti Vidi lah. Kedengeran kan dari kalimat-kalimatnya tadi. Ya amin. Iya kan? Ini ya, since you've been singing for 10 years, berarti Jail sedikit. What do you do with all your money? With my money? Selalu menyenangkan loh untuk mengetahui anak muda dengan uang gitu ya. Earning money at such a young age. Pasti kan banyak banget tuh keinginan. Punya duit nih sekarang gitu. I think most of my money sebenarnya semuanya itu di invest dulu sih di property, and sekarang sih banyak di stock sih sebenarnya. Ya, boring ya. Tapi aku merasa hidupku berantakan banget mendengarkan omongannya Vidi. Hebat banget loh. Who led you towards that path? Hebat banget. Honestly, it was my ex-girlfriend's mom. Oh iya? Iya. Jadi kayak umur aku kayak umur 20, I think 19-20, I dated someone yang orang tuanya lumayan peduli sama investment, dan aku dari My God. Iya, jadi kayak kalau misalnya ketemu sama tante X ini, aku sih nggak akan seperti sekarang sih. I feel like I owe my all of my fortune nowadays thanks to her banget gitu. Dan yang lebih hebat adalah dia memperkenalkan itu 10 years ago, you kept at it. Lo melakukan itu sebagai habitat, sebagai kebiasaan sampai dengan sekarang kan itu sebetulnya something to be. Soalnya itu bukan sesuatu yang aku dapat di sekolah gitu. Nggak sesuatu yang aku dapatkan di institusi pendidikan bahwa investasi uang buat anak muda itu nggak dilakukan saat mereka sudah kerja gitu, tapi kayak udah mulai dari sedini mungkin gitu. Jadi itu yang aku dapatkan dari mamanya mantan aku gitu sih. Tapi I so agree with that. Kenapa kita di sekolah tuh nggak pernah diajarin dulu ya? Aku nggak tahu anak sekolah zaman sekarang nggak pernah diajarin how to manage your money, how to grow your money. Ya kan seperti kata buku Rich Dad Poor Dad kan harusnya di sekolah tuh diajarin. Itu sebabnya perbedaan kita nih yang bokap kita nggak sekaya itu, kita nggak diajarin gitu. Di sekolah nggak diajarin, bapak kita juga nggak ngajarin. So dapat dari mana informasi seperti itu kan sekarang gitu. Tapi thank God sekarang social media, even YouTube segala macam udah banyak. Ya ini kan tapi pilihan ya, lo mau nonton YouTube tuh mau nonton kayak konten seperti apa. Bagus nontonnya seperti kita ini kan ada bagusnya ya. Iya dong. Maksudnya tapi sebenarnya the information is out there, tapi kan sekarang tergantung anak-anak itu pilihan mereka mau nonton yang mana gitu. Ya itu sih sebenarnya yang butuh dipaksakan sama institusi-institusi yang harusnya ada di negara kita gitu. This past few months, Vidi jadwalnya sangat padat. Kita juga harus rela menunggu karena kita sadar sekali lagi promo lagu baru. Iya betul, baru banget keluarin kayak sekitar 2 minggu, 3 minggu. Baru banget berani untuk bisa mengeluarkan lagu berikut ini karena lagu ini I think it's one of my most personal song that I've ever written. Dan sebenarnya agak butuh keberanian untuk mau merilis lagu ini tadinya gitu. Karena lagu ini lumayan, yang tadi aku bilang draining setiap kali aku nyanyiin karena lagu ini tuh aku ciptain saat aku hari dimana aku divonis sama dokter aku ada kanker. Dan seharian aku anxiety. Dan 2019 tuh is all about me trying to overcome my anxiety problems. And one day I heard that kind of news gitu. Jadi kayak berantakan gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Iya. Jadi lagu ini merupakan sebuah hasil dari kumpulan suara-suara berisik yang ada di kepala aku dari pagi saat aku mendapat kabar itu sampai malam. Aku coba untai satu persatu suara-suara itu, keluarlah menjadi sebuah lagu yang membantu aku sebenarnya karena aku selalu bilang kalau lagi baik suara di kepala, lebih baik aku keluarin melalui suaraku sendiri supaya yang aku dengar suaranya cuman yang keluar dari mulut aku, satu suara aja, nggak banyak yang ada di kepala aku. Jadi lagu ini sebenarnya membantu aku untuk bisa lebih tenang, sebuah pengingat juga sebenarnya lagu yang menjadi sebuah pengingat bahwa hari gelap semua orang pasti ada. Adif ada, aku ada, dan kebetulan hari itu hari yang sangat gelap buat aku, dan aku membuat lagu ini untuk bisa yuk Fit percaya bahwa hari gelap ini pasti akan lewat.
mau lama mungkin hari gelapnya ada, tapi it's okay. Percaya aja, pelita pasti ada, hari terang pasti ada buat lo gitu. Wow, amazing message. Dan salah satu kesenangan menjadi seniman adalah lo bisa menyuarakan kegelisahan hati lo, ya kan? Iya. Apa ya, momen-momen penting dalam hidup lo bisa rayakan melalui karya. Iya. Dan aku pikir pasti banyak sekali yang bisa relate sama lagu kamu yang itu ya. Karena hari gelap dalam hidup semua orang, mau kaya, mau miskin, mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, pasti pernah melalui itu. Iya, benar. Dan terkadang kita butuh pengingat aja karena ya kita kan tahu lah, ya kadang di hari sehat ya kalau lagi ada masalah ya nggak apa-apa, masalah bakal lewat gitu. Tapi kan terkadang di hari-hari yang nggak begitu sehat kita, hal seperti itu kita lupa gitu. Iya, terlalu benar. larut, terlalu tenggelam dalam kesedihan, terlalu tenggelam dalam hari gelap kita. Jadi terkadang kita butuh di-remind sama orang lain, dan aku pingin lagu ini bisa menjadi salah satu tools untuk teman-teman yang mungkin lagi ada masalah. Ingat aja bahwa harapan akan selalu ada kalau lo percaya bahwa itu ada gitu. Oke. Dan tentunya aku tahu sih janjiannya kita memang makan siang ya. Dari tadi makannya enggak, ngobrolnya enggak. Iya juga ya. Tadi aku udah dijanjiin katanya Vidi, aku boleh minta Vidi nyanyi nanti khusus buat teman-teman Harper's Bazaar Indonesia. Vidi akan menyanyikan lagu tersebut. Boleh banget, boleh Yang saya banget. sudah nikmati berulang-ulang denger? videonya di iya YouTube? dong, di Cosmo denger, YouTube denger, di Instastory. Ih, aku tuh Seneng orang deh. gila loh. Aku sebelum ketemu, maksudnya oh iya ya. Oh, That sounds bangga wrong, that gitu. sounds wrong. Iya. Sebelum aku ketemu Vidi, aku tuh lihat kehidupan iya. Vidi, iya dong. Thank you, Kadir, Sekarang thank kan you. paling gampang keep up sama orang lihat sosial Yeah. medianya, toh? It's true. Thank you. Sama-sama. Yang aku pengen tahu juga, Ya. menurut Vidi apa bedanya dunia musik sekarang sama 5 atau 10 tahun lalu? Because I'm not a musician, but I heard a lot of kegelisahan gitu dengan perubahan yang terjadi. Buat aku pribadi sih jujur aku nggak gelisah. Aku sih lebih nggak tahu ya. I feel dunia musik sekarang is very gini, talents are getting younger. Dengan pergerakan informasi yang cepat, aku rasa banyak anak-anak kecil, anak-anak muda yang tadinya mungkin reference musiknya itu cuman stuck dengar radio aja gitu, atau mungkin dengar musik-musik yang ada di TV. Tapi kalau sekarang dari Instagram, dari YouTube, SoundCloud, even TikTok sekarang kayak referensi musik anak-anak tuh jadi sangat amat luas gitu. Referensi luas means mereka bisa punya lebih banyak pilihan untuk kayak mendengar musik seperti apa yang ingin mereka dengarkan gitu, dan itu membuat musikalitas anak-anak muda menjadi sangat amat tinggi. Yeah. Jadi kemarin aku sempat menjadi juri di suatu acara TV, The Voice. Aku melihat anak-anak umur 16 tahun, 15, suaranya tuh kayak mereka tuh udah nyanyi 10-an tahun gitu. Cara mereka bernyanyi, cara mereka present themselves on stage, itu tuh nggak bisa kita dapatkan anak seperti itu 10 tahun lalu menurut aku. Dengan perkembangan teknologi seperti sekarang tuh kayak everyone can be a musician menurut aku. Dengan dulu kayaknya Kadif, kalau aku mau bikin musik, aku kayak harus sewa studio mahal, aku harus sewa kayak instrumen mahal segala macam, Rintangannya banyak banget gitu ya. Sekarang kalau mau bikin musik bagus, mau trending aja, mau di YouTube segala macam, pakai HP aja lo bisa. Jadi kayak it's very cheap, accessible lagi. Sekarang kayak mau lagunya didengar nggak perlu ribet-ribet. 10 tahun lalu aku mau lagu Nuansa Bening aku didengar sama orang, aku tur Jawa pakai mobil sendiri, aku kasih ke radio satu-satu gitu, karena dengerin ya lagu aku dan lagu aku. Kalau sekarang mah tinggal lu post aja di Instagram, tinggal kayak sekali klik itu banyak banget orang udah bisa dengar gitu. So it's easier, it's more accessible, dan I am excited sih to be honest gitu. Even though sebenarnya sekarang ngerasa kayak wow, competition itu pasti sekarang makin sengit gitu, karena semua orang tiba-tiba bisa buat karya yang luar biasa terkenal karena taste-nya mereka bagus gitu. Jadi kayak makin semangat nggak sih? I'm ready to fight. Iya nggak sih, gitu jadi ya. makin semangat Bring it nggak sih? on. Yes. Gitu. Aku tahu tuh Erika udah begini waktu udah habis, saking seru banget obrolan kita. Udah kelar ya? Udah selesai cepet ya? Cepet. Sedikit aja Fit, karena itu juga topik yang menarik, sharingnya Vidi di social medianya Vidi mengenai your anxiety issue. Yeah. It awakens a lot of people, it sharpen their nerve. What do you do now? In terms of
when the anxiety comes? Oke. How do you Cope ya, kayak? Iya, bring them down. Nafas, sebenarnya nafas itu aku jadi anxiety itu buat beberapa orang reaksinya berbeda-beda. Buat aku pribadi, aku tuh susah nafas jadinya. Sesak nafas, jadi deg-degan, jadi kayak pengaruhnya ke somatik gitu, jadi kayak ke badan, heart rate jadi naik. Jadi what I do itu jadi aku grounding pertama, five senses aku di Grounding itu apa sih, Fit? grounding itu jadi kalau aku jadi bener-bener fokus di present masa sekarang, aku ngelihat apapun yang bisa aku lihat, aku sentuh, aku hirup udaranya, aku hirup Be aromanya. here gitu ya? Be present, Oke, be present. Tapi terkadang kayak gini kan kita suka lupa. Ini sibuk aja mikirin. Iya, habis aduh, ini jemuran udah diangkat belum ya, jemuran, gitu. aduh di rumah gimana Iya, nih? bener-bener. Kalau saya punya masalah, aduh nih, ngerti nggak sih Iya, sibuk iya, sendiri. Lu kadang nggak sadar lu di mana gitu. Grounding itu adalah be more present sebenarnya. Itu sama aku ngelakuin yang apa sih naik nafas berapa detik, tahan nafas, keluarin nafas. Itu yang aku lakukan, itu lumayan banget ngebantu. Oke. Aku sengaja tanya supaya kita juga bisa melakukan. Siapa tahu Anda juga punya masalah yang sama, ya kan? Semoga bisa membantu. Oke, sekarang kita tutup dulu obrolan kita. Kita makan siang dulu. Boleh. Brunch-nya dilanjutkan dulu. Baru 3 suap nih. Baru 3 suap. Maafkan. Ya. Seru banget ngobrolnya. Padahal katanya orang Indonesia paling jago ngobrol sambil makan. Ternyata kita enggak ya. Kalau obrolannya seru, makannya susah. Well, saya cuma minta bantuan dari teman-teman Harvest Bazaar. Jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Bazaar Indonesia dan juga di like video ini, and please what you must do, share the inspiration you heard from us today. Ya, nanti setelah ini video akan nyanyi khusus buat Harvest Bazaar Indonesia. Iya. Makan dulu tapi boleh ya? Boleh dong. Sok. Oke. Ini juga punya kamu loh. Iya, makanya tapi kan tadi jauh gitu, jadi kayak thank you, makasih. So let's eat. Bye. Udah. Sorry, lupa. Kan mau makan. Sorry. Laparnya. Terkadang ku lari dan tersesat, hilang dan gelaplah firasat, tak mampu ku selamatkan diri, tak mampu ku selamatkan diri. Terkadang hari sedang indahnya, diri tak dapat melihatnya, tak mampu ku selamatkan diri. Bantu aku selamatkan hati. Aku pasti bisa melawan semua suara yang terus menggema, mengusik jiwa. Aku pasti bisa bertahan lewati senja, karena aku percaya gelap akan lewat dan terang akan datang untukku. Kala si fana membelenggu, bising problema deras mengguyurku. Lelah bertarung dalam jiwa, namun harus kuat ku melawannya. Waktu kecil duniaku tak merasa sempurna, rumah tempat aman dan teman tempat bersandar. Masa-masa bahagia seringlah kau datang, bantu aku yang inginkan pulang.